Perkenalkan, nama saya Silpa Walia Putri Daryanto dari kelas SD 24E. NIM saya 202401000036 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Repanakia Apriana dari kelas 24E dengan nomor NIM 202401000048. Dengan Ibu Lela Nurlaila. mohon bertanya ya, bagaimana cara Ibu menerapkan nilai agama dan kejujuran bagi keluarga dan anak? Nilai kejujurannya dulu aja. Kejujurannya aja ya. Ya. Kita sebagai seorang ibu ya, Ya. di keluarga mungkin dalam hal segala bidang harus terus terang. Yang satu sebagai suami, kedua kepada anak. Apapun dari sekecil apapun, sebesar apapun masalah atau apapun kebahagiaan harus mereka tahu, supaya kita nggak ada rasa kecemburuan sosial apa-apa sama anak sama suami, dan untuk menenangkan hati anak dan suami, membahagiakan keluarga ya. Buat nilai keagamaannya Kita kan kita sering pergi ke masjid, pengajian, sholawatan ya. Kita kan dikasih ceramah gini dan gitu sama ustadz. Dah kita itu kan bercermin dari penerangan, dan kita pun sebagai orang tua harus melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk menerapkan tata cara sopan santun kepada suami dan anak dan orang lain. Tapi sebelum ke orang lain, kita di keluarga dulu ya. Kesopanan ya. Kalau dalam pakaian juga mungkin contoh ya, kita suka pakai jilbab, anak nggak mungkin nggak. Pokoknya kita yang terbaik buat keluarga kita dulu yang harus itu ya. Dalam segi agama juga diterangkan, kita dulu baru ke keluarga, baru ke orang lain ya. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu. Ya sama-sama. Bagaimana pendapat Ibu cara menerapkan nilai religius dan nilai kejujuran terhadap keluarga dan anak? Oke, alhamdulillah, ibu di sini keluarga ibu dari anak ibu sudah diterapkan nilai-nilai agama dan yang lainnya, terutama akhlak ya, ibu sudah terapkan ke anak ibu. Yang pertama mungkin dari diri ibu, dari suami ibu. Ibu harus menerapkan hati, kejelasan dalam anak ibu, dan juga kejujuran dalam sosial di lingkungan. Baik, sejak kecil ibu terapkan nilai agama dengan contoh ibu dari anak usia 5 tahun sudah ibu kasih ya, surat 1, dan ibu kasih hafalan surat-surat pendek seperti surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dan setelah usia 6 tahun ibu masukkan anak ibu ke RA ya, karena di RA Raudatul Atfal, tapi Raudatul Atfal itu kebanyakan di dalamnya tentang pendidikan agama Islam. Dan setelah itu ibu lanjutkan anak ibu ke SMP IT, sama juga di dalamnya itu banyak tentang nilai-nilai agama Islam pendidikan. Dan alhamdulillah anak ibu selama ini nurut kepada ibu, apa yang ibu mau dia selalu nurut. Terutama pernah dimasukkan dia ke pondok pesantren dan yang mana di sana itu menerapkan tentang hafalan Al-Quran. Alhamdulillah dalam usia SD anak ibu hafal 5 juz. Nah, mungkin ibu sih tidak ketat kepada anak ibu, memberi peluang, keleluasaan kepada anak ibu, tapi dibimbing gitu. Misalkan dia punya hobi main bola, futsal, terus punya hobi obrol, sama ibu diperbolehkan, tapi ibu selalu membimbingnya biar dari hobi main bola itu sampai tidak
ketinggalan sholat, meninggalkan sholat boleh bermain bola, tapi sholat sudah ditinggalkan. Saat main bola, contohnya nih, saat main bola tiba-tiba datang waktu sholat, berarti harus berhenti dulu. Dan terus ibu terapkan kepada anak setelah sholat maghrib, sholat isya, anak-anak masih tetap di rumah. Dan setelah sholat isya, lalu berkumpul bersama keluarga di ruang keluarga, berbagi cerita. Ibu selalu cerita kepada anak, anak juga selalu cerita bagaimana seharian di luar bersama teman atau teman-temannya. Ibu selalu memancing anak supaya cerita, biar anak menceritakan keluh kesah seharian yang sudah dialami. Jadi ibu menargetkan atau memberitahu kepada anak dan mencoba bercerita di luar ibu atau bercerita ke temannya atau apapun yang terjadi kepada anak sehari-hari ceritanya hanya ke ibu. Dan setelah cerita kadang kita mengkaji tentang agama, ya, tentang bacaan surat atau mengkaji tentang hadis-hadis. Itu kan untuk kejujuran juga mungkin ibu terapkan kepada anak itu tentang masalah hati anak, seluas mungkin untuk bercerita kepada ibunya dan ayahnya maunya seperti